Salam sejahtera di dalam kasih Yesus kita kepada semua wanita di seluruh BM Sarawak. Puji Tuhan, kita dapat bertemu sekali lagi pada malam ini yang merupakan sesi terakhir dan malam penutup konferensi pelayanan wanita BM Sarawak tahun 2021. Kepada yang dihormati, tim hamba Tuhan yang hebat, luar biasa, yang diurapi Tuhan, yang telah membawa firman-Nya sepanjang konferensi ini, dan kepada Pastor Lohong Lawai sebagai pembicara untuk sesi malam ini, saya ucapkan selamat datang. Yang dikasihi Exco Pelayanan Wanita BM Sarawak, para pastor, setiap pelapis, pemimpin dari setiap daerah, semua peserta yang setia, saya ucapkan terima kasih kerana bersama kami pada malam terakhir ini. Nah, setiap tahun kita mengadakan konferensi seperti ini di setiap zon, di mana semua daerah di dalam zon itu dapat berkumpul dan belajar bersama. Tetapi pada 2 tahun berturut-turut ini, kita tidak ada pilihan tetapi mengadakan secara online karena disebabkan keadaan COVID-19 atau 19 yang masih menular di seluruh negara. Kita berdoa agar penularan COVID-19 ini cepat berhenti supaya membenarkan kita bermula aktiviti semuka. Bagaimanapun ada kekurangannya, di mana ada segelintir tempat dan daerah yang tidak ada talian, berarti tidak dapat turut serta. Kepada daerah yang tidak kesempatan turut serta, semua diingati dan dekati hati kami. Didoakan rekaman dapat dibuat dan dikirim pada semua daerah dalam masa terdekat, supaya semua akan diberkati. Kepada peserta yang telah turut serta, saya percaya tetap ada kesaksian luar biasa, lawatan firman Tuhan yang dibahaskan, menjadikan hati, jiwa kita disegarkan, iman kita dikuatkan, hidup kita dibaharui. Dan sama seperti tema konferensi, kita boleh dengan kekuatan roh Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali dalam segala hal. Dan sama seperti di dalam Wahyu, kita sama-sama kembalikan syukur kepada Tuhan pada malam ini atas semua yang dilakukannya dalam konferensi ini dengan pujian-pujian dan hormat dan kuasa, karena Tuhan sahaja yang layak menerima semuanya. Kepada yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, tim hamba Tuhan yang telah membawa firman Tuhan dengan setia, Pastor Machna Magdalene Bala, penyelaras pelayanan wanita BM Sarawak, Pastor Christina Lawrence, Pastor Rita Jok, Pastor Lohong Lawai, kami sangat hargai. Exco Pelayanan Wanita BM Sarawak, para pastor, setiap lapisan pemimpin pelayanan wanita BM daerah, tim Praise and Worship dari setiap zon, IT team yang diketuai oleh Puan Yoli, individu yang nama tidak disebut di sini, pengorbanan, sokongan doa, tenaga, semua dengan pertolongan Tuhan telah menjayakan konferensi ini menjadi berkat kelimpahan. Terima kasih kepada semua. Kita harap kita dapat bekerja sama lagi pada konferensi yang akan datang. Akhir kata, kami Exco ingin meminta maaf sekiranya ada kesilapan dalam urusan kami yang seperti anak yang sedang belajar. Dalam norma baru ini memang banyak yang perlu dibelajar. Doakan supaya kami sentiasa dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan kepada semua, dimanapun kita berada sesudah ini, mengingatkan sentiasa menjaga kesehatan dan keselamatan bersama, dan patuhilah kepada
SOP yang ada. Dengan ini, sekian terima kasih dari saya. Dan mari kita berdoa untuk sesi yang pertama. Saya akan berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami datang kepadamu pada malam ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan Engkau telah berserta kami Tuhan. Dari permulaannya konferensi pelayanan wanita BM Sarawak untuk tahun ini. Dan sampai akhirnya malam ini Tuhan sesi yang terakhir. Kami tahu dan kami kenal penyertaan-Mu Tuhan bersama kami di dalam semua sesi-sesi yang sudah adakan. Memang Tuhan sudah lawatkan kami Tuhan dengan luar biasa melalui pelayanan Roh Kudus di dalam hati kami Tuhan, melalui firman Tuhan yang dibahaskan. Dan kami berdoa supaya setiap firman Tuhan yang sudah diterima Tuhan menjadi satu benih yang akan hidup dan berbuah kelimpahan dan buah yang tetap dan kekal di dalam hidup semua pendengar. Dan malam ini juga kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk ke dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan samsun, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran manusia. Semua pendengar Tuhan dalam kebaktian ini Tuhan mendapatkan berkat kelimpahan dari firman-Mu. Dan untuk Pastor Lahong yang membawa firman Tuhan pada malam ini, kami berdoa supaya Tuhan Engkau urapi dia dengan urapan baru, dan Tuhan Engkau menolong dia Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan yang hidup ini akan yang membawa berkat kelimpahan dalam semua pendengar. Terima kasih Tuhan, Engkau berserta kami dari permulaannya, kebaktian kami Tuhan sampai selesainya nanti. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, minta semuanya ini. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkaulah Raja kami yang layak disembah dan ditinggikan di atas segala-galanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk mengangkat pujian dan sembah kami bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian bagi Yesus karena Dialah alasan kita. Haleluya. Kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Katakan oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu,
setiap dosa telah kau hancurkan. Karena hanya kau sang penebus, sucikan dengan cahaya terangmu. Oh Yesus, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Sama-sama katakan, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Haleluya, kami datang untuk menyembahmu Tuhan Yesus. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya
besar. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Yesuslah Raja pemenang. Putus namanya yang berkuasa telah diberikan bagi kita. Kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai samanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan atas perbuatan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela.
Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan sebagai rumah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Biar segala bangsa menyembahmu Tuhan. Biarlah segala bangsa menyembahmu. Biar seluruh keluargaku Biarlah setiap hati menyembahmu Bapa. Di Tuhan. dalam setiap harapanmu Tuhan. Biarlah Biar setiap mulut hati kami berseru menyembahmu memanggil namamu Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Memuliakan Engkau, memuji Terima namamu kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kami rindu Tuhan melihat setiap suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan melihat seluruh keluarga kami dipulihkan dan kembali kepadamu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Selamat malam dan selamat berkonferensi kepada semua wanita-wanita yang ada di dalam BM Sarawak. Baik yang ada di Sabah pun dan yang ada di Semenanjung. Jadi pada malam ini merupakan malam terakhir ataupun sesi terakhir konferensi wanita kita pada tahun 2021. Sebelumnya kita mulai dengan sesi kita pada malam ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke hadirat-Mu, naikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Engkau telah memimpin setiap pribadi kami. Engkau telah memberikan ruang untuk kami pada tahun ini Tuhan untuk mengadakan konferensi ini. Sungguh pun Tuhan, ianya tidak seperti biasa kami buat sebelum ini. Namun Tuhan kami percaya dan yakin bahwa melalui talian seperti ini pun kami tahu Tuhan ada. Tuhan melayani kami.
Tuhan berbicara kepada kami. Bahkan kami yakin dan percaya bahwa dalam sesi-sesi yang sudah, seperti mana Tuhan bekerja, dan kami yakin dan percaya bahwa sesi pada malam ini juga Tuhan sedang melayani kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan bersama dengan kami dari awal firman Tuhan diberitakan dan sampai selesai. Biarlah Tuhan nama Engkau dimuliakan. Dan urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya. Urapi pikiran hati, supaya apa yang keluar daripada bibir mulut hamba, ianya adalah kata-kata daripada Tuhan sendiri. Ia akan berbicara kepada setiap pribadi kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau mendengar. Terima kasih Tuhan karena Engkau bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Dan semua yang percaya katakan, amin. Jadi malam ini kita akan melihat satu tema lagi daripada tema yang sudah diberikan kepada setiap, yaitu setiap pribadi kita yang akan membawa topik-topik yang sudah dibagikan kepada kita, yaitu membina mesbah keluarga. Dan mari kita membaca daripada firman Tuhan itu Matius 18 ayat 19 sampai 20. Siapa yang membawa Alkitab, mari kita membaca. Matius 18 ayat 19 sampai 20 bunyinya demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan seterusnya kita membaca di dalam Yosua 24 pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan, dalam zaman yang modern dan serba sibuk ini, membina mesbah keluarga bukanlah perkara yang mudah. Masing-masing setiap ahli keluarga ada alasannya tersendiri. Ada yang memberi alasan dia sibuk, tidak ada masa untuk dia mengasingkan waktu untuk mengadakan mesbah keluarga. Karena masing-masing juga sibuk dengan tugasan hakikinya. Kalau ada yang pernah membina mesbah keluarga pun, mungkin selalu mengalami kegagalan, tidak konsisten, ataupun sudah ada keluarga yang sudah berhenti mengadakan mesbah keluarganya. Dan ada juga yang sudah putus asa untuk meneruskan mesbah keluarga. Dengan alasan tadi dia kata bahwa sangat lelah. Dia sudah bekerja sepanjang hari dan tidak ada larat lagi untuk mengadakan mesbah keluarga. Ada juga yang berpikir bahwa mengadakan mesbah keluarga itu tidak penting. Karena kita sudah ada ibadah umum di gereja. Dengan situasi yang ada sekarang, ada yang mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi untuk mengadakan mesbah keluarga. Karena ada ibadah diadakan melalui talian. Ada kebaktian diadakan di alam maya. Dan juga ada yang mengatakan bahwa kebaktian boleh dibuatkan sendiri-sendiri di bilik. Dan tidak memerlukan lagi untuk kita mengadakannya bersama-sama dengan keluarga. Bukan saja itu, ada yang mengatakan bahwa tidak perlu karena sudah ada di YouTube. Kita boleh menonton, mendengar khotbah daripada YouTube. So mengadakan mesbah keluarga itu tidak penting.
Malahan ada yang mengatakan bahwa apa itu mesbah keluarga. Mereka tidak faham apa itu mesbah keluarga. Sehingga untuk membina mesbah keluarga itu sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Dan oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan sama-sama membelajar daripada firman Tuhan tentang prinsip-prinsip dalam membina mesbah keluarga. Bagian yang pertama yang akan kita lihat ialah apa itu mesbah keluarga? Apa itu mesbah? Mesbah adalah tempat untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Tempat untuk kita berdoa dan membawakan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tempat kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Jadi setiap mesbah dibangun untuk menjadi tempat korban bagi Allah. Tanpa korban tidak ada artinya kita membangun mesbah. Mesbah itu adalah tempat kita mempersembahkan korban yang berkenan kepada Allah. Korban di sini dapat diartikan yaitu waktu kita yang kita asingkan untuk bawa kepada Tuhan. Tenaga kita, prioritas kita. Kita boleh lihat contoh-contoh mesbah yang diadakan di dalam Alkitab. Pertama yaitu Nuh. Dia membangun mesbah, yaitu Kejadian 8 ayat 20. Abraham membangun mesbah. Kejadian 12 ayat 7. Yakub mendirikan mesbah. Kejadian 33 ayat 20. Musa mendirikan mesbah. Yaitu Kejadian 17 ayat 15. So ini adalah contoh-contoh tokoh di dalam Alkitab yang membangun yaitu mesbah keluarga. Tokoh iman ini mereka mengutamakan untuk membina mesbah keluarga. Sebelum saja mereka mendiri tempat kediaman mereka, mereka mengutamakan yaitu mesbah dulu untuk Tuhan. Kemanapun mereka pergi, mereka memberikan prioriti untuk membina yaitu mesbah bagi Tuhan, bagi Allah yang mereka sembah. Mereka mendirikan mesbah ini tadi dengan tujuan agar Tuhan hadir, agar Tuhan menyertai, agar Tuhan menjawab mereka. So itu adalah rahasia. Antara rahasianya mengapa mereka diberkati, mengapa mereka itu mengalami yaitu penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. So dalam Yosua 24 ayat 15 tadi berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. So di sini kita lihat bahwa Yosua dia mengistiharkan tekadnya dengan tegas, tanpa kompromi. Dia dengan berani berkata di depan seluruh umat Israel, mengatakan bahwa kami akan beribadah kepada Tuhan. So jelas di sini wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Yosua dia sadar, dia sudah jelas tentang peranan dia sebagai ketua keluarga untuk memimpin seluruh ahli keluarganya untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Dia sedar akan tanggung jawab dia sebagai ayah, sebagai ketua rumah tangga untuk membawa keluarga dia beribadah kepada Tuhan. Karena dia sudah merasa bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dia, bagaimana Tuhan telah memberkati dia. Jadi wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang tekad yang sama untuk membangun keluarga kita beriman, bertumbuh dalam Tuhan dengan setia. Jadi salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan membangun mesbah
keluarga. Jadi ayah, ibu yang harus memperjuangkan mesbah keluarga ini berjalan berterusan, walaupun tadi begitu banyaknya hambatan yang kita alami. Jadi mesbah keluarga adalah apabila keluarga berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan di rumah dan berada di hadirat Allah. Perkara ini melibatkan kerjasama, melibatkan setiap ahli keluarga, barulah mesbah keluarga itu akan berjaya. Kita mengambil waktu yang khusus untuk menyembah Tuhan bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan istri dan suami kita. Kita bersama dengan mungkin mertua kita atau siapapun ahli keluarga yang ada di situ. Kita mengambil satu masa yang khusus untuk bersama-sama dengan Tuhan, untuk mengadakan satu waktu yang intim, yang unggur bersama-sama dengan Tuhan. Sudah tentu ini memerlukan pengorbanan setiap pribadi. So setiap mesbah keluarga berlainan. Dia tidak sama. Masa untuk mengadakannya bergantung dengan masa yang sesuai bagi keluarga masing-masing. Ia boleh mengadakannya berapa kali mungkin dalam satu minggu. So itu bergantung kepada keluarga masing-masing. Tempo masanya juga tidak ditentukan. So kita melihat situasi yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Tetapi yang perlu kita ingat, komponennya yang paling penting yang perlu wujud di dalam mesbah keluarga adalah yang pertama, ada masa untuk kita memuji menyembah Allah bersama-sama. Ahli keluarga mereka menyembah Tuhan bersama-sama. Mereka mengangkatkan pujian kepada Allah. Mereka menyanyi dan mengagungkan Tuhan dan mengundang hadiratnya di tengah-tengah ibadah mereka. Dan yang kedua, komponen yang kedua adalah masa untuk berdoa. Dalam Matius 18 ayat 19, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Jadi waktu ahli keluarga berdoa dengan sepakat untuk setiap ahli keluarga, untuk keperluan yang ada, untuk masalah ataupun pergumulan yang mereka bawa ke hadapan Tuhan. Masalah kampung mungkin, masalah kawasan. So firman Tuhan berkata, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa yang ada di sorga. So inilah keyakinan kita wanita-wanita yang dikasih Tuhan. Kita ada keyakinan karena firman Tuhan berkata bahwa apabila kita bersepakat, apabila kita sehati bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, mengangkatkan setiap persoalan pergumulan itu kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Bapa kita yang di sorga akan menjawab setiap permohonan kita. So yang komponen yang ketiga yang perlu ada di dalam mesbah keluarga ialah ada masa untuk membaca firman Tuhan. Keluarga mengasingkan berapa menit untuk pembacaan firman-Nya. Boleh bergili-gili. Mungkin satu minggunya anak mengambil bagian. Satu minggunya suami ataupun istri yang mengambil bagian. So kita boleh membaca bab-bab yang sudah diperuntukkan. So melalui pembacaan firman Tuhan ini ada kuasa. Firman Tuhan akan menjadi pedoman bagi setiap ahli keluarga. Jadi ada sharing ataupun pengkongsian firman Tuhan secara ringkas. Ada waktu untuk mendengar pengkongsian ataupun sharing singkat daripada ahli-ahli keluarga yang terlibat. Masa untuk memperdalamkan bagian firman Tuhan yang anak-anak kita mungkin tidak faham. So maksudnya di sini, mesbah keluarga adalah menempatkan Kristus sebagai utama di dalam keluarga kita. Mesbah adalah tempat untuk kita membawa korban untuk dipersembahkan kepada Allah. Mesbah ini berbicara tentang kehadiran Allah.
Ia juga berbicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Juga ianya adalah soal penyerahan diri kita kepada Tuhan. Selain daripada itu juga ia berbicara tentang pemberkatan Tuhan di dalam keluarga. Bahagian yang kedua yang kita akan lihat ialah mengapa membina mesbah keluarga itu penting. Mengapa penting? Kenapa kita perlu mengadakan mesbah keluarga? Ulangan 6 ayat 7. Pertama adalah perintah Tuhan sejak semula. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. So nasihat ini adalah diberi oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel sebagai perintah Alkitabiah untuk membangun ibadah keluarga. Ibadah keluarga bermula dari rumah dan ia merangkumi seluruh ahli keluarga. Kita diminta di sini untuk mengajar ajaran firman Tuhan itu berulang-ulang. Pendidikan yang rohani itu berulang-ulang kepada ahli keluarga kita, terutamanya kepada anak-anak. So salah satu masa yang paling sesuai adalah masa semua ahli keluarga mengadakan mesbah keluarga. Mengapa kita perlu membina mesbah keluarga? Mengapa ia penting? Yang kedua ialah membangun kesatuan di dalam keluarga. Matius 12 ayat 25 berkata, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. So mesbah keluarga dimulai dari rumah. Merupakan satu waktu yang sangat baik sebagai satu keluarga menyembah Tuhan bersama-sama, mengangkat puji-pujian kepada Bapa kita yang di sorga. Mereka duduk dan saling mendengar, mereka bersaksi, mereka menyatakan rasa syukur mereka dengan rasa terbuka terhadap satu dengan yang lain. Maksudnya mereka ada satu waktu yang berkualiti, waktu yang bermutu untuk mereka saling memperbaiki, untuk mereka saling meningkat, yaitu pertumbuhan rohani setiap ahli keluarga. Membina mesbah keluarga merupakan alat untuk mempersatukan dan membina keluarga dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa keluarga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan menghadapi kesulitan apapun. Tetapi kesatuan yang kuat akan mendatangkan kemenangan. Jadi membina mesbah keluarga merupakan cara yang paling tepat untuk mempersatukan roh di dalam keluarga. Jadi berusahalah, kata dalam ayat Efesus pasal 4 ayat 3. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. So di sini ayah, ibu dan anak-anak mereka bersatu di dalam doa. Dan mereka menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam hidup keluarga mereka. Jadi bapak, ibu, saudara-saudari semua, wanita-wanita yang hadir di dalam konferensi pada malam ini, marilah kita jadikan stay at home ini sebagai perubahan yang sangat baik buat keluarga masing-masing. Jika kita konsisten dengan mesbah keluarga kita masa ini, maka sudah pastinya keluarga masa depan kita pun akan terus ada mesbah keluarga. Karena sudah terbiasa dengan suasana yang kita alami masa COVID-19 ini, di mana kita tinggal di rumah. Anak-anak dan cucu-cucu kita akan mempunyai mesbah keluarga yang tetap sampai kepada
angkatan yang akan datang. So itu yang dikatakan di dalam Mazmur 22 ayat 31. Bagian yang terakhir, mengapa mengadakan mesbah keluarga itu penting? Yaitu dengan kita mengadakan mesbah keluarga ini tadi, itu dapat mengundang hadirat Tuhan di dalam keluarga kita. Matius 18 ayat 19 ayat 20 sampai 20 tadi. Dan aku berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabul oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi mesbah dan doa keluarga dalam keluarga adalah cara hadirat Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Jika Allah hadir di dalam keluarga kita, Dia akan menjadi kepala yang mengatur, memimpin, memberkati keluarga kita. Kehadiran Tuhan akan mengubah keadaan seburuk apapun menjadi indah dan akan kita nikmati mujizat itu terjadi. Karena hasil daripada kesatuan, hasil daripada ahli keluarga itu tadi sepakat berdoa sehingga akan hadirat Tuhan hadir di dalam keluarga kita. So hadirat Tuhan akan mempengaruhi suasana di dalam kediaman kita. Akan mempengaruhi hubungan dan situasi di rumah kita. Komunikasi keluarga akan bertambah baik. Hati dan jiwa raga anak-anak akan menjadi lebih lembut dan akan mempengaruhi pergaulan mereka. Dalam negeri kita terdapat ramai keluarga Kristen. Dan sekiranya keluarga ini membina mesbah keluarga yang teguh. Suasana rohani di kampung, di banda-banda maupun seluruh negara akan berubah dan dipengaruhi oleh hadirat Tuhan. Sekarang ramai yang mengalami kekhawatiran dan ketakutan kena virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Dan merupakan masalah global yang sedang terjadi. Sehingga telah menjadi pandemik. Jadi bagaimana sikap kita terhadap pandemik yang sedang berlaku? Kita tidak tahu untuk berapa lama kita tidak dapat beribadah bersama-sama. Karena itu ibadah keluarga merupakan hal yang sangat penting. Kita berdoa agar wabah ini cepat berakhir. Kita berdoa agar virus ini cepat dihapuskan daripada bumi kita. Namun, teruslah bangunkan benteng pertahanan rohani. Yaitu dengan memperkuatkan ibadah bersama dengan keluarga kita. Tidak ada pilihan bagi keluarga selain kita membangun mesbah di tengah-tengah keluarga kita. Sebab dengan demikian perjalanan hidup keluarga akan menjadi lebih aman. So, oleh sebab itu wanita-wanita yang ada di sini, marilah kita membawa keluarga kita di dalam mesbah keluarga yang kita bangunkan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dengan konsisten mengadakan mesbah keluarga ini. Karena mesbah itu membicarakan tentang hadirat Tuhan. Tentang penyerahan kita sesungguhnya kepada Tuhan. Dan juga membicarakan tentang berkat Tuhan dicurahkan di dalam keluarga kita. So, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Kita sudah berada dalam konferensi ini selama 4 sesi. Dan kali ini merupakan sesi yang terakhir. Tema umum kita ialah terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Itu adalah tema umum konferensi kita pada tahun ini.
Jadi kalau kita punya mesbah keluarga itu adalah satu mesbah yang kita adakan secara konsisten. Kalau mesbah keluarga kita adalah mesbah keluarga yang teguh, maka itu akan menjadikan kita kuat. Maka itu akan menjadikan keluarga kita mampu untuk terbang tinggi mengatasi masalah-masalah yang berlaku. Apakah lagi situasi yang sedang kita alami saat ini. Jadi wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kemudahan yang disediakan untuk kita, yaitu walaupun kita tidak dapat beribadah di gereja, tetapi ada satu ruang yaitu melalui alam maya untuk kita mengadakan konferensi kita pada tahun ini. Mungkin ada kita yang mengalami kesukaran untuk beribadah. Ada keluarga mungkin yang mengalami sakit COVID ini, sehingga akan susah untuk kita berkumpul. Tapi kita boleh mengadakannya. Mungkin satu anak di bilik satu dengan mengadakan Zoom untuk mengadakan yaitu ibadah keluarga ataupun mesbah keluarga ini. Kita tidak dapat meniadakan mesbah ini karena semata-mata masalah yang kita alami. Tetapi ada kemudahan yang ada sekarang ini yaitu melalui Zoom ataupun talian untuk kita terus mengadakan mesbah keluarga. So itulah firman Tuhan. Itu adalah sesi kita yang terakhir untuk konferensi kita pada tahun ini. Dan kita berharap dalam konferensi kita untuk tahun depan, kita akan dapat bersama-sama beribadah seperti sebelum ini, yaitu mengadakannya bersama-sama di gedung untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling mendorong satu dengan yang lain. Jadi karena ini merupakan sesi yang terakhir, kita akan mengambil masa untuk berdoa. Pertama kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah bersama dengan kita dalam konferensi pada tahun ini. Dari sesi yang pertama, sesi yang kedua, ketiga, dan sampai sesi pada malam ini. Dan kedua kita akan terus berdoa agar apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita pelajari lewat sesi-sesi yang sudah, kita yakin Tuhan memberkati setiap peserta yang hadir. Dan bahkan yang tidak sempat ataupun yang ada masalah untuk ikut serta dalam konferensi karena masalah internet dan sebagainya. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan yang berkuasa itu juga melayani kita semua. Dan yang perkara yang seterusnya ialah kita akan terus doakan agar pandemik ini cepat berakhir supaya kita dapat kembali kepada keadaan kita secara normal ataupun seperti biasa yang kita alami sebelum ini. Kita hanya mampu untuk berdoa karena kita percaya Tuhan itu berkuasa untuk meniadakan COVID ini ataupun virus ini di tengah-tengah kita. Dan oleh sebab itu pada malam ini kita akan mengambil masa untuk berdoa agar Tuhan dengan belas kasihannya Dia akan melakukan pemulihan, Dia akan melakukan pembebasan bagi negeri kita dan juga seluruh dunia ini. So mari kita berdoa bersama-sama dimanapun kita berada. Kita dengan yakin mengangkatkan doa kita kepada Tuhan. Nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita berusaha untuk membina mesbah keluarga, tapi sering mengalami kegagalan. Mungkin kita sedang menjalani mesbah keluarga kita, tapi selalu mengalami hambatan-hambatan sehingga kita tidak dapat menjalaninya dengan secara konsisten. Mulai malam ini, kita mengambil keputusan bahwa kita akan memulaikannya.
Karena kita tahu bahwa hanya dengan membina mesbah keluarga, kita akan terus-menerus mengalami hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan akan terus memperkuatkan keluarga kita, apalagi lagi dengan situasi yang sedang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadirat-Mu. Kami naikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sebegitu baik yang telah memimpin kami dalam konferensi kami pada tahun ini. Daripada sesi yang pertama, kedua, ketiga, dan sampai pada malam ini. Bapa di sorga, kami mohon supaya Engkau memberkati setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Sungguh pun Tuhan Yesus, kami tidak dapat mengadakan ibadah secara bersama. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya apa yang telah kami dengar hanya dengan pertolongan Tuhan, firman-Mu itu Tuhan akan terus berkuasa di dalam hidup setiap pribadi kami. Siapa yang sudah mendengar, siapa yang sudah hadir dalam konferensi ini, tidak akan terlepas untuk menikmati berkat firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, memberkatilah kami semua. Firman-Mu Tuhan akan terus menjadi pedoman, akan terus menjadi kekuatan untuk kami. Terus hidup kuat di dalam Engkau. Agar kami Tuhan Yesus akan terus terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Karena Tuhan yang memberi kekuatan, karena Tuhan yang menyertai, dan hadirat Tuhan ada bersama dengan kami semua. Bapa di surga, kami doakan bagi mereka yang tidak dapat hadir, bagi mereka yang tidak dapat mengikuti konferensi ini melalui talian. Tuhan, Engkau tahu masalah kami masing-masing. Betapa Tuhan ada yang merasa kecewa karena tidak dapat ikut serta di dalam konferensi ini. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau melayani kami dimanapun kami berada. Engkau menyertai kami Tuhan, memberkati kami semua. Karena hadirat-Mu Tuhan, Engkau hadir di mana-mana. Dimanapun kami berada, di situ kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kesempatan ini juga kami berdoa, yaitu bagi situasi yang sedang kami alami sekarang, yaitu pandemik virus yang sedang melanda dunia secara umumnya. Ini merupakan masalah global yang kami alami. Tuhan Yesus, apa yang berlaku sekarang ini tidak tersembunyi di mata. Apa yang berlaku Tuhan Yesus, Engkau juga turut serta merasakannya bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu supaya virus ini Tuhan Yesus cepat pulih. Cepat ditiadakan ya Tuhan di tengah-tengah kami. Supaya kami Tuhan kembali kepada keadaan yang normal yang kami biasa hidup sebelum ini. Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu. Kami memerlukan Tuhan kuasa-Mu untuk kami berdepan dengan situasi yang sedang kami alami ketika ini. Tuhan, sudah tentu ada yang sedang mengalami penyakit ini Tuhan di dalam badan tubuh mereka. Tuhan, Engkau yang berkuasa untuk menyembuhkan, melepaskan, dengan kuasa Tuhan mereka ini disembuhkan. Beri kekuatannya Bapa. Beri pemulihan Tuhan Yesus. Kuatkan antibody setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami melawan COVID-19 ini. Kami ada kemenangan oleh karena kuasa Tuhan. Bapa di surga juga kami berdoa. Sudah tentu Tuhan ada
keluarga yang mengalami kesedihan oleh karena ada orang yang mereka sayang, orang yang mereka kasihi sudah kembali kepada Engkau karena sakit ini ya Bapa. Tuhan, Engkau menghiburkan setiap keluarga. Engkau beri kekuatan. Engkau berikan Tuhan Yesus ketenangan. Sehingga kan Tuhan apa yang berlaku, kami akan tetap mengandalkan dan melihat Tuhan sebagai jawaban bagi setiap masalah dan pergumulan yang kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami akan percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kami. Akan terus membantu kami. Untuk kami terus kuat. Untuk kami terus konsisten di dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar doa kami. Terima kasih karena Engkau hadir di dalam konferensi kami pada tahun ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau berkuasa dan karena Engkau akan terus memimpin hidup kami seterusnya. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Sekian ibadah kita pada malam ini. Shalom dan salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua wanita-wanita di seluruh Sarawak, di Sabah, di Semenanjung, dan dimanapun Anda berada. Kepada para pastor dan setiap keluarga yang bersama menyertai kami di dalam konferensi PWBEM Sarawak ini. Tuhan memberkati. Dengan doa, saya percaya setiap kita diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan. Ya, setiap yang bermula pasti ada penghujungnya. Segala pujian dan hormat kita naikkan kepada Tuhan Allah dan Roh Kudus Tuhan atas penyertaan dan berkat-Nya di dalam menjayakan konferensi Pelayanan Wanita BEM Sarawak pada tahun 2021 secara online. Walaupun kita di dalam masa MCO COVID-19 dan setiap kita yang terlibat sangatlah terbatas, namun kita memuji Tuhan sebab kita masih juga dapat melaksanakan yang kita perlu. Terima kasih dan sabar saya ucapkan kepada semua Exco Pelayanan Wanita BEM Peringkat Negeri Sarawak, tim pujian dan penyembahan, pembicara Pastor Rita, Pastor Christina, Pastor Luhong, dan juga kepada saya sendiri, tim media, dan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Di sini saya selaku penyelaras Pelayanan Wanita BEM Sarawak bagi pihak Exco Pelayanan Wanita menyusun 10 jari memohon maaf di atas segala kekurangan kami. Dan di sini juga saya akhir dengan doa pemberkatan kepada kita semua yang dipetik dari Bilangan bab 6 ayat 24 sampai 26. Saya akan baca kepada kita. 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati engkau damai sejahtera. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan dan doakan kepada kita. Selamat berkonferensi yang baru telah limpas, dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Kita jumpa lagi pada tahun 2022. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Stay safe and take care. Kita jumpa lagi. Shalom.